البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 97 dari Syarah Al-Asma'il Husna. Qala al-musannifu rahimahullah, Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus. Ya, ini sekedar pendekatan makna ya. Ada makna yang lain tentunya, yaitu yang maha berilmu dengan sangat mendetail sehingga dia mampu menyampaikan suatu rezeki atau hukuman kepada seorang hamba dari arah yang tidak disangka. Ini latif, saking halusnya. Hamba tak menyangka. Pertolongan datang dari arah yang tidak disangka, atau makar menimpa dirinya dari arah yang tidak disangka. Ini bagian dari nama Allah Al-Latif. Yang lain mengatakan Al-Latif Al-Ghaib, yaitu saking halusnya tak nampak. Dia di langit sana tapi ya. Al-Latif alladzi ahata ilmuhu bisarairi wal khafaya. Ini latif dalam artian yang ilmunya sempurna sampai mendetail. Zat yang ilmunya meliputi seluruh rahasia dan perkara yang samar-samar. Wa adrakal khobaya, dia mengetahui perkara yang tersembunyi. Wal bawatin, sama ya, perkara yang tidak nampak. Wal umurid daqiqah, iya betul, kasrah. Dan perkara-perkara yang rinci atau yang kecil. Juga makna yang lain, al-latif, al-latifu bi ibadihil mu'min. Orang yaitu zat yang bersikap lembut kepada para hambanya yang mukmin. Wal muwassilu ilaihim masalihahum, dan dia menyampaikan kepada mereka maslahat-maslahat mereka bilutfih, dengan kelembutannya, wa ihsanih, dan kebaikannya. Contoh yang ringan apa ya? Ringan tapi besar sekali urusannya, hujan. Coba hujan langsung turun tanpa dipotong kecil-kecil. Langsung 1 tan, 2 tan, hancur segala yang di bawah itu dengan seizin Allah. Tapi dengan kelembutannya dia jadikan hujan terpotong kecil-kecil sehingga kena kepala tak sakit misalkan. Min turuqin la yash'uruna biha, dari jalan-jalan, memberikan dengan kelembutannya dan kebajikannya, dari jalan-jalan yang mereka tidak menyadarinya. Fahuwa bimaknal khabir, maka latif terkadang maknanya adalah al-khabir. Wa bimakna ra'uf, yaitu berbelas kasihan. Asyarah, kata Syekh Shalih As-Sindi, la khassa syaikhu rahimahullah makna ismihil jalil. Si penulis rahimahullah meringkas makna nama Allah Al-Jalil, nama Allah yang agung itu, apa namanya? Al-Latif, yang maha halus, bihadainil ma'nayain, dengan 2 makna. Bi maknal khibrah, yang pertama kepakaran, yaitu ilmu yang sempurna, wa bi makna ra'fah, yaitu belas kasihan. Fal-latif, haknya fa tafsiliyah. Maka al-latif yadullu ala hataini sifatain, menunjukkan pada 2 sifat ini. Wa qaribun fi ma'nahu min hadain, yang dekat di dalam maknanya, dekat kepada 2 makna. Min hadaini alismain, dari 2 nama ini, al-khabir war rauf. Berarti dia dekat kepada, dari sisi makna dia dekat kepada al-khabir dan ar-rauf. Wa huwal latifu bi abdihi li abdi wa li abdihi wal lutfu fi awsafihi nau'ani. Dialah yang maha halus kepada hambanya dan demi hambanya, untuk hambanya. Dan kehalusan itu termasuk dari sifat Allah, dan dia itu ada 2 jenis. Yang pertama, idraku asraril umuri bi khibratin wal lutfu inda mawadi'il ihsani. Yang pertama kembali kepada ilmu, yaitu mengetahui rahasia-rahasia perkara dengan kepakarannya, dan kelembutan. Apakah maksudnya? Ini makna kedua ya, dan kelembutan. Tadi ilmu, sekarang kelembutan. Ketika di posisi-posisi ihsan, berbuat kebajikan. Fayurihi izzatahu wa yubdi lutfahu wal abdu fil ghafalati anza asyani. Harusnya syani. Asalnya sih sya'ni ya. Kemudian dia memperlihatkan kepada hambanya tadi keperkasaannya, dan juga sekaligus dia menampakkan kelembutannya.
Sementara hamba terus-menerus di dalam kelalaian-kelalaian dari anadzasyani, zat yang memiliki nilai yang agung ini, memiliki kesempurnaan ini. Idan jika demikian al-latif huwa dzul khibrah. Al-latif makna yang pertama adalah yang memiliki kepakaran. Wal khibrah al-ilmu bi khabayal umur wa khafayaha. Pengetahuan tentang perkara-perkara yang tersembunyi dan samar-samar. Li'anna asla kalimatil lutuf, karena asal lafat lutuf fil lughah tadulu ala maknal khafa, menunjukkan kepada makna kesamaran. Makanya seperti yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam Mufradat Al-Fadhil Quran, ada makna latif yang ketiga, yaitu Allah tidak nampak, Allah ghaib, saking samarnya, bukan karena saking kecilnya. Dikatakan di sini wa ala makna diqqah, dan juga menunjukkan makna diqqah, yaitu kecil, makna yang detail. Tahu perkara sekecil-kecilnya. Wa alaihi, berdasarkan ini, fallahu azza wa jalla latif. Allah azza wa jalla itu al-latif bimakna annahu alimun khabir. Dia memiliki ilmu dan kepakaran bidaqaiqil umur, terhadap perkara-perkara yang mendasar, perkara yang mendetail. Fala yakhfa alaihi syai'un wa in daqqa alaihi azza wa jalla. Maka tiada sesuatu pun yang tersamarkan bagi Allah walaupun dianya sangat halus perkaranya, halus atau kecil, dakik. Thayyib, wal makna tsani, makna kedua, annahul latif bimakna annahur rauf, yaitu yang sangat berbelas kasihan. Thayyib, ar-rahim, penyayang, al-jawad, dermawan, wal wahab, maha memberi. Kama subhanahu wa ta'ala fayaltufu bi abdih, dia bersikap lembut kepada hambanya. Allahu latifum bi ibadih, Allah adalah maha lembut kepada para hambanya. Tayyib, fayaltufu bi ibadih, kepada para hambanya. Wallahu latifum bi ibadih, yaqumu ala kulli nafsin bima yuslihuha. Ma'ala, mengurusi setiap jiwa dengan apa yang layak untuknya. Makanan kita, berbagai jenis makanan. Kalau nyamuk lain, kalau hewan tanah lain, dan seterusnya. Wa yudabbiru sya'naha, mengendalikan, mentadbir urusan setiap jiwa. Wa yukammilu halaha, menyempurnakan keadaannya. La siyama, terlebih lagi, ibadahul mu'minun. La siyama, kembali ke mana? Ibadahul mu'minin, para hambanya yang beriman. Fa innallaha azza wa jalla bihim latifun. Azza wa jalla, subhanahu wa ta'ala, karena Allah memang lembut kepada mereka. Fi jami'i ahwalihim, di seluruh keadaan mereka. Fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa imanul insanu bihadzal ismil azim, keimanan seseorang kepada nama yang agung ini, al-latif, yuksibuhu raja'a fillahi subhanahu wa ta'ala, subhanah, akan mendatangkan kepadanya keinginan untuk berharap, rasa harap kepada Allah subhanah. Wa azimadzannil hasan, dan besarnya persangkaan yang baik, fihi azza wajal, kepada Allah azza wajal. Fa rabbuka latif, maka Rabbmu itu latif. Wa ilahuka latif, Rabbmu sesembahanmu itu maha halus, dengan perincian yang disebutkan tadi. Thayyib, alladzi ta'abbadahu, fa'ilnya yang mana? Ataukah engkau alladzi ta'buduhu, yang mana engkau menyembahnya, wa tatawajjahu ilaih, engkau menghadapkan diri kepadanya, wa taqsuduh, engkau menginginkannya, duna ma siwah, bukan yang lain. Huwa latifun bika azza wajal, dia yang bersikap lembut kepadamu, wala yakhtaru laka illal khair, dan dia tidak memilih untukmu kecuali yang baik. Iya, ini kembali ke kekuatan iman dan yakin. Wa hadza innama yasilu ilal yaqini bihi ahlul iqan. Aywa. Hanyalah orang yang yakin yang akan sampai kepada keyakinan tentang masalah ini. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya? Hukum kauni dan hukum qadari dan juga hukum jaza daripada Allah bagi kaum yang meyakini. La ahada ahsana
bagusnya apa ya? La ahada ahsanu kan ya. La nafiyah hijaziyah. Kecuali kalau dibalik berarti apa? La to'iyah, bani to'i. La ahadun ahsana. La ahadun ahsana minallahi hukma. Tiada yang lebih bagus hukumnya daripada Allah. La syara'an wala qadaran, baik itu hukum syar'i ataupun hukum qadari. Minallahi azza wajal. Lakin manil ladzi yasilu ila hadza, tapi siapa yang sampai kepada ini? Hum ahlul iqan, mereka adalah orang-orang yang yakin. Alladzina azuma imanuhum, yang mana keimanan mereka itu besar. Wa tasdiquhum, dan pembenaran mereka billahi subhanah, kepada Allah subhanah, wa binu'uti jalalihi wa jamalihi tabaraka wa ta'ala, dan dia membenarkan karakter-karakter keindahan dan keagungan Allah, maka tidak berburuk sangka kepada Allah. Idzan alal muslimi ayyata'abbada lillahi subhanah, maka wajib atas setiap muslim untuk menyembah Allah dengan nama ini. Iya, sering disebut-sebut dan semacamnya. Fayas'alahu lutfah, maka dia minta kepada Allah kelembutannya. Wayas'alahu ihsanah, mohon kepada Allah kebajikannya. Wayas'alahu ayyatadarakahu bi rahmatih, dan mohon kepadanya agar menyusulinya dengan rahmatnya. Wa ayyasunahu fid dunya wal akhirah, dan agar melindungi dia di dunia dan di akhirat. Wa ayyahfadhah, menjaga dia, walau tufihi fid dunya wal akhirah. Baik. Sebentar. Ana sampai mana tadi? Baca tapi ngantuk-ngantuk sendiri. Baik. Ya tadruk bi rahmatihi wa yasunahu fid dunya wal akhirah wa an yahfadhahu minadzul. Aywa. Iya, bacanya sembarangan. Dan menjaganya dari kehinaan. Wa ayyughniyahu amman siwa, dan mencukupinya dari yang lain. Fallahu jalla wa ala latif, maka Allah jalla wa ala itu maha lembut. Wallahu la ya'zumuhu syai', tidak ada yang terasa berat, terasa besar sesuatu apapun bagi Allah. Yus'alu iyah, yang dimohonkan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Fa imanul insani bihadzal ism, maka keimanan seseorang dengan nama ini yuksibuhu asya'an katsirah. Baik. Asya'a. Yuksibuhu asya'a katsirah, berarti ya tidak menerima tanwin dia. Baik. Memberikan kepadanya perkara yang banyak, min hadhil ma'anil azimah, dari makna-makna yang agung ini, allati ta'udu alaihi birraja, yang akan kembali kepadanya dengan rasa harap, wasiqah, rasa percaya, wa husni dzanni billahi subhanahu wa ta'ala, dan baiknya persangkaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.